Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST.MMSI. Perkenalkan, nama saya Rangga Ardiansah dengan NIM 4181010022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS Komputer Masyarakat. Yang pertama ada soal berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual bagi mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, masing-masing 3 buah. Studi kasus hak kekayaan industri dalam negeri yaitu pertama paten obat baru. Penjelasannya sebuah perusahaan farmasi dalam negeri menemukan formula baru untuk obat yang efektif dalam mengobati penyakit tertentu. Mereka mendaftarkan paten untuk formula tersebut, memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi dan menjual obat tersebut di dalam negeri. Dengan memiliki paten ini, perusahaan dapat melindungi inovasinya dan mencegah pesaing menghasilkan versi generik obat tersebut. Yang kedua ada merek dagang produk fashion. Seorang desainer lokal menciptakan merek dagang untuk koleksi pakaian dan aksesoris fashion mereka. Merek dagang ini meliputi nama merek, logo, dan elemen desain yang khas. Desain tersebut mendaftarkan merek dagangnya di dalam negeri sehingga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam bisnis mereka. Dengan demikian, desainer dapat melindungi identitas merek dan menghindari pemalsuan produk oleh pihak lain. Yang ketiga ada hak cipta film terbaru. Penjelasannya sebuah rumah produksi film dalam negeri menciptakan film dengan kisah dan visual yang unik. Mereka mengamankan hak cipta untuk film tersebut, memberikan perlindungan hukum terhadap reproduksi dan distribusi tanpa izin. Dengan hak cipta ini, rumah produksi dapat memonopoli pemutaran film di bioskop dan melindungi karya mereka dari pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Di sini ada studi kasus hak kekayaan teknologi informasi di luar negeri. Yang pertama paten aplikasi mobile. Penjelasannya sebuah perusahaan teknologi di luar negeri mengembangkan aplikasi mobile yang inovatif dan populer. Mereka mendaftarkan paten untuk fitur-fitur kunci dalam aplikasi tersebut, memberikan hak eksklusif untuk menggunakannya. Dengan memiliki paten ini, perusahaan dapat melindungi teknologi unik mereka dan mencegah pesaing meniru atau mengkloning aplikasi tersebut. Yang kedua ada merek dagang platform e-commerce. Sebuah perusahaan e-commerce global memiliki merek dagang yang terkenal untuk platform mereka. Merek dagang ini mencakup nama platform, logo, dan elemen identitas merek lainnya. Perusahaan tersebut mendaftarkan merek dagang mereka di berbagai negara di seluruh dunia sehingga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam operasional bisnis mereka. Ini membantu perusahaan membangun citra merek yang kuat dan menghindari penggunaan ilegal merek mereka oleh pesaing. Yang ketiga hak cipta perangkat lunak keamanan. Penjelasannya sebuah perusahaan keamanan teknologi di luar negeri mengembangkan perangkat lunak keamanan yang inovatif dan andal. Mereka mengamankan hak cipta untuk perangkat lunak tersebut, melindungi kode sumber dan fungsi-fungsi yang unik. Dengan memiliki hak cipta ini, perusahaan dapat melarang reproduksi dan distribusi tanpa izin, menjaga keunggulan kompetitif mereka, dan memastikan bahwa perangkat lunak mereka digunakan secara legal dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Ada soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimana cara mencegah plagiarisme. Ceritakan minum 3 buah kasus plagiarisme. Sini saya jawab, plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya tulis, gagasan, atau karya intelektual orang lain tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang sesuai. Hal ini melanggar hak cipta dan etika akademik. Mereka mengakui kontribusi dan sumber informasi orang lain adalah bagian penting dalam dunia akademik dan kreatif. Cara mencegah plagiarisme di sini pertama mengutip dan memberikan atribusi yang tepat. Ketika menggunakan ide, kutipan, atau referensi dari sumber lain, penting untuk mengutip dengan benar dan memberikan atribusi yang sesuai. Hal ini termasuk menyebutkan sumber asli, nama penulis, dan tahun publikasi. Yang kedua, menggunakan alat-alat deteksi plagiarisme. Ada banyak alat deteksi plagiarisme yang tersedia secara daring. Ada alat-alat ini dibandingkan teks yang ditulis dengan database yang luas untuk mengidentifikasi kesamaan dengan karya orang lain. Penggunaan alat ini dapat membantu menemukan potensi plagiarisme sebelum pengajuan atau menerbitkan karya.
Yang ketiga, memahami aturan dan etika akademik. Ya, penjelasannya mengenai dan memahami aturan dan etika akademik terkait dengan penggunaan sumber informasi adalah langkah yang penting dalam mencegah plagiarisme. Ini termasuk memahami bagaimana mengutip, merujuk, dan menyusun daftar referensi yang benar. Yang ketiga, ada contoh kasus plagiarisme yang melibatkan pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu ada kasus Jason Baer. Jason Baer adalah seorang jurnalis yang bekerja untuk The New York Times. Dia terlibat dalam skandal plagiarisme dan fabrikasi berita pada tahun 2003. Baer melakukan plagiarisme dengan mengambil laporan dan artikel dari sumber-sumber lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Kasus ini melibatkan pelanggaran etika jurnalistik dan merusak reputasi The New York Times. Yang kedua ada kasus Karl Theodor zu Guttenberg dari Jerman. Dia Karl Theodor zu Guttenberg adalah seorang politis Jerman yang terlibat dalam kasus plagiarisme pada tahun 2011. Guttenberg dituduh menyalin bagian-bagian besar dari tesis doktoralnya tanpa mengutip atau memberikan atribusi yang sesuai kepada penulis asli. Kasus ini menimbulkan kontroversi dan Guttenberg mengundurkan diri dari jabatannya. Yang ketiga, kasus Fareed Zakaria. Fareed Zakaria ini adalah seorang komentator politik dan jurnalis terkenal di Amerika Serikat pada tahun 2012. Dia terlibat dalam kasus plagiarisme ketika artikelnya yang diterbitkan di majalah Time menunjukkan kesamaan dengan artikel yang sebelumnya telah diterbitkan oleh seorang penulis lain di The New York. Zakaria mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kasus ini menyebabkan penangguhan sementara dari beberapa posisi dan tugasnya sebagai seorang komentator. Di sini ada nomor 3, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi, berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Di sini saya menjawab, masyarakat informasi mengacu pada masyarakat yang didominasi oleh akses yang luas terhadap informasi, kemajuan teknologi informasi, dan komunikasi digital yang intensif. Dalam masyarakat informasi, pengetahuan dalam informasi yang menjadi aset yang sangat berharga, dan teknologi informasi menjadi sarana utama untuk mengakses, menyebarkan, dan berinteraksi dengan informasi. Studi kasus masyarakat informasi, perusahaan teknologi X adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di negara ABC. Perusahaan ini mengembangkan platform digital yang menyediakan akses luas terhadap informasi, menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan. Melalui aplikasi, perusahaan ini menyediakan akses yang berbagai jenis informasi seperti berita, artikel, tutorial, video, dan platform komunikasi. Dalam masyarakat informasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi terbaru, belajar dari sumber-sumber beragam, dan berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain. Contoh konkretnya yaitu seorang mahasiswa bernama Maya menggunakan platform perusahaan teknologi X untuk mencari referensi dan sumber informasi yang relevan untuk tugas kuliahnya. Dengan menggunakan fitur pencarian aplikasi, Maya dapat menemukan berbagai artikel dan jurnal terbaru yang berkaitan dengan topik yang dia teliti. Dia juga dapat terhubung dengan dosen dan rekan studi lainnya. Melalui fitur komunikasi dalam aplikasi memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide. Selain itu, Maya juga dapat mengikuti saluran berita favoritnya dan mengakses berita terbaru dari seluruh dunia. Platform ini memberikan akses mudah ke berbagai sumber berita terkemuka dan memberikan opsi personalisasi sehingga Maya dapat mengakses informasi yang sesuai dengan minat dan preferensinya melalui platform perusahaan teknologi X. Maya merasakan manfaat dari masyarakat informasi. Dia dapat mengakses dan berkontribusi pada berbagai jenis informasi, berinteraksi dengan komunitas online yang berbagi minat yang sama, dan terus mengembangkan pengetahuannya melalui pertukaran ide dan pengetahuan yang aktif. Di sini nomor 4, ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda menggunakan analisa SWOT. Sebelumnya SWOT itu adalah singkatan dari strength itu kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman.
Terus ini analisa SWOT dari diri saya. Yang pertama ada strength, saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, saya memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus ini ada weakness, atau terkadang saya menjadi terlalu perfeksionis sehingga sulit untuk merasa puas dengan hasil yang telah dicapai. Yang kedua, saya tidak terlalu pandai dalam mengorganisir waktu dan terkadang dapat menjadi tidak efisien dalam menyelesaikan tugas. Di sini ada opportunities. Yang pertama, saya dapat mengembangkan kemampuan saya dalam bidang yang saya minati dan memperluas jaringan dengan orang-orang yang memiliki bintang sama. Yang kedua, saya dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya. Yang ini ada traits. Yang pertama itu persaingan dalam pasar, kerja yang semakin ketat dan perbuatan cepat dalam kebutuhan pasar dapat mempengaruhi peluang karir saya. Yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya perubahan regulasi atau kebijakan yang tepat yang dapat mempengaruhi pekerjaan atau bidang yang saya minati. Di sini ada nomor 5, jadi di sini disuruh ceritain pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan, yang diberi tugas kemarin, yang di TB2. Jadi di sini saya singkat saja. Jadi saya dan kelompok terdiri dari 5 orang. Kita bentuk kelompoknya itu sendiri, karena dari dosennya itu disuruhnya bentuk sendiri. Di sini ada teman saya terdiri dari 5 orang, ada saya sendiri, Rangga Ardiansyah, nama saya, terus ada teman saya Marsha, Iqbal, Adrian, dan Jendi. Di saat kelompok terbentuk, kita langsung mendiskusikan apa tema yang kita mau terangkan kepada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Lalu kita semua sudah menemukannya, yaitu membahas tentang aplikasi Canva untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Sehabis sudah memutuskan tema, kita semua memikirkan masyarakat apa yang kita mau datangin untuk kegiatan ini. Singkat cerita, kita semua memutuskan untuk mendatangi tempat sebuah sekolah yang bernama SMAN 15 Kabupaten Tangerang. Lalu kita membuat surat izin untuk mendatangkan sekolah tersebut, lalu mengasihi orang yang terpenting di sekolah tersebut dan meminta surat izin juga dari kampus. Singkat cerita, kami semua mendatangkan sekolah tersebut. Tiba di sekolah tersebut, kita diarahkan oleh satpam ke arah ruang rapat gurunya. Lalu kita bertemu kepala sekolahnya dan kita menjelaskan secara lisan tujuan kita. Lalu di saat sudah selesai kita menjelaskan, lalu kita diizinkan untuk satu kelas saja untuk melaksanakan pengabdian ini, yaitu kelas 12 IPS 1. Lalu kita langsung ke kelasnya dan menerangkannya apa itu aplikasi Canva untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Berikut dokumentasinya. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau dan lain-lain. Mohon dimaklumin, soalnya saya masih belajar. Jadi saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.